Apa kabar teman-teman? Sesuai janji saya akan update perkembangan burayak koi saya yang kemarin sudah diseleksi. Sebulan yang lalu saya menseleksi bibit koi dari indukan Kohaku Sanke ya, dan kebanyakan adalah yang keluar adalah burayak Sanke, dan ada beberapa Kohaku dan juga Beko. Ini adalah perkembangan dari burayak koi yang sudah saya seleksi pertama, dan ini bertepatan sebulan setelah seleksi. Jadi bisa diamati di video ini. Ini adalah koi usia 3 bulan yang dibesarkan di bak beton. Jadi sekali lagi saya jelaskan ya, perbedaan plus minus dari bak beton dan kolam tanah. Kalau untuk di bak beton memang pertumbuhannya lambat seperti ini. Jadi usia 3 bulan ikannya masih kecil ya, sekitar panjang badan itu sekitar sekarang di angka 4-7 cm. Sedangkan kalau untuk di kolam tanah mungkin di usia 3 bulan sudah sampai bisa mencapai ukuran 7-12 cm. Memang pertumbuhannya lambat, tetapi lebih aman ya, lebih safety dalam artian untuk pengontrolan hamanya lebih mudah. Jadi ini waktu diseleksi sebulan yang lalu saya dapatkan sekitar 1.200 ekor burayak yang lolos seleksi, dan ini adalah usia sebulan setelah seleksi. Karena seleksi pertama itu sebenarnya warna belum begitu jelas, jadi kita hanya memilih yang berpotensi saja, calon-calon koi Sanke dan Kohaku, dan juga beberapa Beko. Dan bisa dilihat bahwa walaupun sudah diseleksi, bisa juga terjadi mutasi warna ya, yang waktu diseleksi itu misalnya nampaknya seperti Sanke atau Kohaku, ternyata setelah dipelihara sebulan berubah warna menjadi polosan, juga bisa seperti itu. Jadi ini adalah ada beberapa ikan yang warnanya berubah, yang awalnya seperti Beko atau seperti Sanke, setelah dipelihara sebulan itu berubah warnanya luntur menjadi polosan atau kropiok. Jadi seperti itu untuk memelihara koi, makanya ada seleksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Idealnya ini ikan harus diseleksi lagi, hanya saja saya tidak mempunyai waktu, jadi saya biarkan saja sampai mungkin sebulan lagi bisa diseleksi atau bisa langsung dipanen saja. Nanti dipisahkan grade yang bagus dan grade A dan grade B nya seperti itu. Ini koi anakan dari indukan F1 impor, ukuran kurang lebih 60-70 cm. Jadi dan kelebihan dari keturunan impor adalah biasanya body strukturnya itu nanti panjang dan gilik ya, jadi bentuknya seperti kapal selam. Kemudian mulutnya itu cenderung lebih ke bawah, jadi dipandang itu lebih menarik ketimbang koi lokal. Koi lokal biasanya mulutnya itu terlalu kurang menarik ya, jadi kayak terlalu ke depan, terlalu besar seperti itu. Dan biasanya kalau ada silsilah impornya itu warnanya lebih pekat, jadi ketika besar itu tidak mudah pecah. Seperti itu. Hanya saja untuk turunan impor
koi biasanya lebih cengeng ya, jadi lebih kurang bandel. Tetapi untuk lokal itu biasanya ikannya bandel, tahan banting, tidak mudah cengeng, tidak mudah sakit seperti itu. Jadi memang plus minus ya antara koi impor atau turunan impor dan koi lokal. Untuk pemula lebih baik menurut saya sarankan untuk memelihara koi lokal saja dulu ya. Jadi untuk belajar kita tidak perlu memilih koi impor dulu, tetapi lokal yang lebih mudah dalam perawatan atau pemeliharaannya. Kalau dilihat perkembangannya setelah 1 bulan, waktu diseleksi sebulan yang lalu itu berukuran kurang lebih 2-4 cm, dan untuk sekarang itu berukuran sekitar 4-7 cm. Jadi kalau diperhatikan itu pertumbuhannya adalah 3 cm sebulannya. Dan koi ini, anakan koi ini diberi makan setiap sehari itu 3 kali, pagi, siang, dan sore, dengan catatan dalam pemberian pakannya itu secukupnya, dalam artian memperkirakan jumlah ikan dan juga pakannya. Jadi kalau sudah kenyang sudah cukup, jangan berlebihan, karena untuk khususnya koi ini ketika mereka makan berlebihan bisa mati ya. Dan lebih baik lagi kalau memberikan pelet itu kepada koi, lebih bagus lagi direndam air terlebih dahulu supaya pelet itu mengembang. Jadi mengembangnya di luar sebelum dimakan ikan. Kalau langsung dikasih pelet tapi nggak direndam dulu, bahayanya adalah pelet itu mengembangnya di dalam perut ikan, dan itu bisa mengakibatkan kembung dan juga seperti ikannya mati tapi perutnya kayak meledak seperti itu karena overfeeding. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang tertarik untuk budidaya koi. Ini sekelumit cerita dari saya tentang budidaya koi di kolam beton ya. Nanti lain kali saya perlihatkan di proses pembesaran di kolam tanah. Jadi untuk di kolam tanah itu pertumbuhannya lebih cepat, hanya saja untuk mengontrol predatornya itu yang susah. Jadi tingkat kematiannya atau tingkat hilangnya itu banyak sekali. Nah, untuk di kolam beton ini saya lihat ikannya masih banyak ya. Walaupun ada yang hilang atau mati, itu mati wajar. Tetapi kalau di kolam tanah bisa separohnya atau ikannya tinggal sepertiga saja. Jadi kita ya plus minus ya antara kolam beton dan juga kolam tanah seperti itu. Kolam beton pertumbuhannya lambat, tetapi kita bisa lebih mudah mengontrol predatornya. Sedangkan di kolam tanah pertumbuhannya cepat, tetapi kita lebih susah untuk mengontrol predatornya. Ya, terima kasih telah menyaksikan video dari budidaya koi saya. Ini kolam berada di Ciamis ya, sedangkan domisili saya ada di Purwokerto. Nah, silakan teman-teman yang berdomisili di Purwokerto bisa main-main ke tempat saya. Kita sharing-sharing bareng tentang pemeliharaan koi.